Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu di pertemuan kita yang keempat. Kita akan melanjutkan pertemuan kita materi sebelumnya. Minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tentang sumber sejarah. Ya, ini berkaitan dengan materi kita kemarin. Hari ini kita akan melanjutkan dengan materi kedua, penelitian sejarah. Nah, untuk melakukan penelitian sejarah, sumber sejarah sangat diperlukan. Nah, untuk melakukan penelitian, kita lihat Ibu sudah tuliskan ada 5 langkah atau 5 tahapan yang digunakan oleh seorang peneliti atau sejarawan, atau kalaupun kita atau kalian mau menuliskan sejarah, kita harus melakukan 5 langkah-langkah ini baru bisa menghasilkan tulisan sejarah. Langkah yang pertama, kita harus melakukan pemilihan topik. Nah, kenapa harus memilih topik? Nah, seorang penulis atau peneliti harus tahu terlebih dahulu apa sih yang mau ditulis, materi apa atau topik apa yang mau mereka tuliskan, mereka tuangkan dalam bentuk tulisan sebelum dilakukan penelitian. Entah itu mungkin sejarah politik atau tema yang mereka pilih secara lokal ataupun sejarah makanan. Nah, topik yang dipilih pun itu harus topik yang unik. Kenapa unik? Karena topik itu belum pernah dibahas atau belum pernah diteliti sebelumnya. Sehingga nanti hasil dari penulisan tersebut akan memiliki pengaruh atau menambah hasanah dalam ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah heuristik. Heuristik artinya mengumpulkan sumber. Nah, ini yang berkaitan dengan materi kita kemarin. Jenis-jenis sumber kemarin kalian sudah tahu. Nah, sumber ini dibutuhkan sebanyak-banyaknya, tapi yang relevan atau sesuai dengan topik atau materi yang akan kalian teliti atau akan kalian tulis. Nah, sumber sendiri itu dibagi datanya menjadi 2. Ada sumber primer, kemudian sumber sekunder. Bedanya kalau sumber primer jelas, kemarin sudah kita bahas, sumber yang utama bisa didapatkan dari wawancara, dari pelaku ataupun saksi sejarah yang melihat secara langsung, ataupun dokumen asli ataupun naskah yang langsung berkaitan dengan peristiwa yang terjadi saat itu. Sedangkan sumber sekunder, informasi yang didapatkan dari sumber primer yang sekarang dapat kita lihat di perpustakaan atau di toko-toko buku, itu semuanya sumber sekunder ya. Kemudian langkah yang ketiga adalah verifikasi. Verifikasi artinya kritik sumber. Kenapa perlu dikritik? Nah, kritik ini bukan berarti buku kalian dapat kemudian kalian oceh-ocehin dikritik, bukan ya. Tapi kritik di sini adalah untuk menguji keabsahan sumber itu sendiri. Kita harus melihat sumber itu apakah memang benar-benar sumber asli, apakah masuk ke sumber primer atau sumber sekunder. Makanya di sini ada 2. Ada kritik eksternal, ada kritik internal. Kritik eksternal dari luar. Ini lihat dari ciri fisik dari buku ataupun naskah yang kalian dapat. Bisa dilihat dari tulisannya, kemudian tahun, tanggal, kertas, itu bisa kita nilai. Kemudian internal itu dari isi. Setelah kalian membaca, itu bisa disesuaikan dengan topik yang akan kalian bahas, relevan atau tidak. Kemudian langkah yang keempat, interpretasi, penafsiran. Ini sangat penting. Kenapa penting? Karena terkadang di sini di langkah yang keempat ini muncul yang namanya subjektivitas penulis. Subjektivitas itu kalau kita menuliskan sejarah tidak bisa dimasukkan yang namanya unsur subjektivitas. Karena subjektivitas itu kan adalah penilaian secara individu oleh seorang penulis. Makanya harus dihindari ya. Kemudian terakhir adalah historiografi atau penulisan sejarah. Nah, ini langkah ini terlihat penulisan sejarah kelihatannya mudah, tapi historiografi di sini menyusun rangkaian dari yang sudah kita lakukan dari nomor 1 sampai nomor 4 ya. Nah, di sini seorang penulis harus bisa memasukkan semua data yang sudah didapatkan sehingga tersusun menjadi tulisan yang sesuai dengan kaidah penulisan sejarah. Nah, ini saja materi kita hari ini. Untuk penjabaran materinya nanti Ibu bagikan di classroom. Materi selanjutnya itu akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Itu saja, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.